power on. Enter to Bluetooth connected. Selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Press Budget. Jadi pada konten hunting PC budget sebelumnya, dalam setnya kita dapat satu buah SSD dari RX7 120GB. Namun setelah kita cek Sentinel-nya, sebenarnya masih cukup baik, hanya saja Sentinel-nya menunjukkan angka 98%. Tapi apakah hal itu berpengaruh? Kita akan tes dan review sedikit pada video ini. Tampilannya masih cukup bersih dan tidak nampak bekas pemakaian yang gimana-gimana. Kelengkapannya juga ada satu baut kecil buat ke casing. Kita dapat kabel SATA-nya juga. Untuk dus box-nya masih ada juga. Langsung kita pasang, lanjut kita tes. Oke ya, 120GB, 98% untuk Sentinel-nya. Tapi selama admin menggunakan SSD ini sejak kita beli dari usernya kemarin, SSD ini lancar-lancar saja sih. Tidak ada penurunan performa sama sekali dalam booting system maupun load file. Karena itu kali ini kita akan coba jadikan kembali dia sebagai booting system. Kali ini kita menggunakan Windows 11 Pro. Oke, kita instalkan. Kita tunggu dan lakukan prosesnya step by step hingga selesai. Selesai, kita tunggu dia masuk ke tampilan desktop untuk pertama kali. Dan ya, prosesnya normal-normal saja, tidak ada yang aneh-aneh. Kita coba speed test menggunakan Crystal Diskmark version Anime. Sayangnya kita tidak coba tes juga menggunakan benchmark. Harusnya ini sudah cukup ya untuk sekedar speed test. Hasilnya cukup bagus dengan speed read di angka 549, angka yang cukup baik, dan speed write-nya di angka 440. Normalnya SSD seperti pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya atau sepenuhnya indikator yang ditampilkan Sentinel atau aplikasi sejenisnya bisa benar-benar menjadikan patokan untuk menilai sebuah storage. Karena bisa jadi meskipun Sentinelnya 100% atau health-nya 100%, tidak mengindikasikan sebuah SSD atau storage dalam kondisi primanya. Karena bisa juga dia mengalami penurunan speed. Bahkan di sini menunjukkan SSD dengan Sentinel 98% malah memiliki speed yang normal atau jauh lebih tinggi. Namun untuk patokan awal atau asumsi sederhana, software sejenis Sentinel Smart ini cukup banyak membantu. Meski tetap tidak sepenuhnya kita harus mempercayai hasil yang ditunjukkan software sejenis ini, tetap kita harus melakukan tes atau benchmark secara mendetail step by step. Ya, memang cukup merepotkan, tapi itulah resiko jika kita membeli barang atau produk elektronik. Dan kita harus mau sih agar nantinya terbiasa. Untuk kebaikan kita juga, agar lebih menyayangi uang kita tentunya, untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Semoga video ini bisa menjadi hiburan atau informasi yang siapa tahu berguna bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Tadinya ini mau tes pakai bermain game, tapi sayangnya file gamenya gak kebawa di harddisk yang biasa kita bawa. Ya udah nggak apa-apa, mungkin beberapa konten kedepannya kita akan menggunakan SSD ini di komputer untuk menunjang konten review produk yang lain. Sampai jumpa lagi.